Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dia bisa seperti itu karena arahanku, kata Allah. Bagaimana arahan Allah? Setiap yang mengepakkan sayapnya, di samping di bawah sayapnya ada pundi udara yang membuat dia itu tidak perlu mengepakkan sayapnya lagi. Dia bisa terbang di udara tanpa mengepakkan sayapnya. Maka setelah pundinya itu penuh, maka dia itu melepaskan sayapnya, tidak mengepakkan lagi. Nanti ada berapa waktu dia kepakkan lagi sayap, dipenuhi lagi, Pak. Dari mana ilmu itu? Allamahul bayan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia begitu juga. Kalau mau patuh semua diajarkan. Kalau manusia itu kadang-kadang diajarkan tapi tidak mau. Hai tem. Mau enggak begini, mau enggak begini, tidak mau. Nabi Isa alaihissalam, memang kita tidak bisa selevel Nabi Isa. Cuma ini salah satu contoh. Ketika Bani Israel melihat Nabi Isa berjalan di atas air, Bani Israel ini berpikir ini sihir. Berarti tidak mungkin sihir seperti ini. Kalau sihir itu pasti ada urusan-urusan jin dan syaitan. Ditanya oleh Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam, "Kaifa tamshi 'alal ma'?" Kok bisa jalan di atas air? Bagaimana caranya? "Ittaqillah," kata Nabi Isa. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jalankanlah perintah Allah. Patuhilah semuanya. Apapun yang kamu minta akan diberikan oleh Allah, tapi dengan cara bersihkanlah hatimu. Patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan begini, "At-taqwa hahuna," kata Rasulullah. Ketakwaan itu di sini. Ada dua orang hamba yang berdoa, tidak berdoa, satu berdoa, satu tidak berdoa. Satu berdoa terus dia berdoa terus dia. Yang kedua, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Yang tidak berdoa, duluan dia saya berikan nikmat dibandingkan yang berdoa ini. Kenapa demikian, kata Allah? Yang berdoa itu dia selalu minta, tapi maksiat masih dia lakukan. Maka saya pending dulu. Sedangkan yang kedua, walaupun dia tidak berdoa, tetapi dia patuh kepada perintahku. Dia meninggalkan apa yang aku larang, kata Allah. Maka sebelum dia minta sudah saya berikan dulu kepada, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil saja konsep begini, binatang saja diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui sesuatu, apalagi manusia. Kita coba ambil gula, kita letakkan di sini dalam hitungan menit karena tidak. Kalau kita lihat pasti tidak men. Padahal di sini tidak ada semut. Semut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala indera penciuman yang luar biasa. Walaupun dia di luar, dia tahu kalau di dalam ada gula. Inilah kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semut itu dan binatang-binatang yang lain. Ini bagaimana kita mau diberikan kelebihan oleh Allah? Kalau kita makan itu sudah berlebihan. Kita makan berlebihan sehingga sudah kena penyakit, kemudian ibadah pun susah beribadah. Kemudian maksiat pun kita lakukan. Kenapa? Karena perut sudah kenyang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa inna fitnah tudhibu fitnah. Karena fa innal fitnah, sesuatu hal yang membuat perut itu sudah kenyang, membuat kecerdasan itu kurang. Jadi makanya tidur kalau sudah banyak makan, maka kecerdasannya akan berkurang. Sekarang kita masuk yang keempat. Yang keempat. Kenapa tidak boleh makan berlebih-lebihan walaupun itu adalah makanan halal? Anna fi kathratil akli, kita banyak makan, qillatul ibadah. Ibadah pasti sedikit. Nurun le bajuku pasti ibadah sedikit. Orang yang banyak mengkonsumsi makanan termasuk makanan atau minuman, itu ibadahnya pasti sedikit. Anak putih pegah ibadah. Kita memang tidak sanggup mengikuti Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang lain. Tetapi kita diberikan konsep begini. Fattaqullaha mastata'tum. Walaupun ayat sebelumnya turun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menunjukkan beribadahlah kamu kepada Allah sebaik-baik ibadah. Maka ketika turun ayat itu, ada sahabat yang terus tahajud terus. Ada sahabat yang terus puasa dia. Ada sahabat yang terus beribadah. Karena sesuai dengan petunjuk ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian Rasulullah merasa resah, ini bagaimana ini sahabatku? Lain nak kepikir kan? Kagak pikir yang temayang tapi kerja nak kepikir. Kemudian anaknya hanya pikir sih.
Ini bagaimana caranya? Akhirnya turunlah ayat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sejauh kemampuan kamu. Ya, sejauh kemampuan. Jadi arti sejauh kemampuan apa? Tidak dipaksakan. Tapi dengan syarat, ya. Dengan syarat. Ada beberapa kategori tadi. Jangan banyak makan. Ya. Kalau sudah banyak makan, maka seseorang itu akan sedikit beribadah kepada Allah. Ya, akan sedikit beribadah. Karena kata pakai perut, mereka orang lalai dapat dimangku. Ketika lalai dapat dimangku, maka ibadah itu sudah mulai sedikit. Wa innal insan, sesungguhnya manusia itu idza aktaral akla taqullu badanu, maka akan berat badannya kalau dia banyak makan. Ketika berat badannya, arti berat badan sudah melebihi ini. Jadi dia sudah malas untuk beribadah. Dan pihak ini semayang, duduk saja sudah susah. Bawaannya apa? Bawaannya tidur saja bawaannya. Kenapa? Karena sudah banyak makan. Ini yang halal, bukan yang haram. Ini yang halal. Tetapi walaupun yang halal, Allah sudah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makanya sebenarnya kalau kita makan tidak berlebih-lebihan, tidak ada pantang sebenarnya. Kita pantang itu apa? Karena berlebih-lebihan. Aci mak baju, hana buku. Dah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada pantangan. Tidak ada nanti ini pantangan begini. Tidak ada pantangan sebenarnya kalau manusia tidak berlebih-lebihan dalam. Nyo, gak kenang kuah belanga, ada yang pegang ni. Nyo kaji kenang kuah pandung je. Nah heboh pinggang kenang. Tuhan kebilagian bak heboh pinggang. Jadi artinya kalau tidak berlebihan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma baca bismillah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa ghalabahu ainahu, maka ketika dia sudah kenyang, matanya itu akan susah, dia akan bawaannya tidur selalu dan tidak mau beribadah, susah untuk beribadah. Ya. Sekarang kita lihat yang terakhir. Al-khamisah. Ini yang kelima. Bukan terakhir, sebenarnya 10. Cuma nanti kita bahas 5 saja kita bahas. 5 saja. Yang kelima, anna fi kathratil akli faqada halawatal ibadah. Seorang yang banyak makan itu akan menghilangkan nikmatnya ibadah. Karena lalai petimbang perut. Maka khusyuk itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena perut kata kayak kebeting perut, iba khusyuk belum. Sedangkan kita mementingkan perut. Sedang Allahu Akbar kapalanya perut kata kita. Allahu Akbar kapalanya gimana caranya? Sami Allahu liman hamidah, tangga berdoa perut ni. Allahu Akbar. Jadi perut tapi. Maka salah satu kenapa tidak khusyuk dalam ibadah, salah satunya banyak makan. Walaupun nanti ada diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak khusyuk ibadah itu kenapa? Karena tidak hudurul qalbi. Hatinya tidak hadir di situ. Atau ada juga yang mengatakan kenapa seorang tidak khusyuk dalam ibadah? Karena dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Hakikat ibadah itu dia tidak tahu. Hakikat salat itu dia tidak tahu. Ketika dia tidak tahu maka tidak dia nikmati. Kenikmatan itu tidak ada. Seperti orang tidak tahu nikmatnya nikmatnya jalan kaki. Orang yang enggak tahu nikmat jalan kaki apa kata alah apa habis hotel ajak ngedapak dia anak buku. Atau orang yang tidak tahu nikmatnya bersepeda, maka dia akan mengatakan apa habis hotel ajak dia kaki. Tapi orang yang tahu nikmatnya sepeda itu dia nikmati sepeda itu. Walaupun sudah berjam-jam dia jalan itu merupakan nikmat bagi dia. Ini ibadah begitu juga. Kenikmatan ibadah itu bisa hilang gara-gara apa? Seorang itu perutnya sudah kenyang. Atau dia banyak minum air sehingga kenyang. Kenyang itu kan bisa dua, bisa dengan air, bisa dengan makanan. Maka kenikmatan ibadah itu akan hilang, ya akan hilang. Jadi makanya ketika salat tidak khusyuk, ketika sedang berzikir tidak khusyuk, tidur pun tidak bisa. Jangankan apakah ibadahnya, untuk tidur saja sudah susah. Kenapa? Karena banyak makan dan banyak. Jadi makanya sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, dalam hadis juga sudah dijelaskan. Al-halalu bayinu. Yang halal itu sudah jelas ini halal. Ada ketentuan-ketentuannya kata Rasulullah. Walaupun ini halal tapi jangan berlebih-lebihan. Sudah. Yang kedua, haram kata Rasulullah.
al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram juga sudah jelas. Ini punya orang lain, ini haram. Ini bukan hak kamu, ini haram. Ini riba, ini haram. Sudah jelas semuanya. Maka jangan dekati yang haram itu. Sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak kita dekati, maka jiwa kita ini akan bersih. Kagli hati, Pak. Ya, kagli hati. Kenapa kita jauhkan dari yang haram tadi? Yang pertama sudah bersih, yang kedua sudah bersih. Wa bainahuma umurun mutasyabihah. Di antara halal dan haram itu ada suatu hal yang mutasyabihah. Mutasyabihah itu apa? Ragu-ragu. Kadang-kadang dia menurut kita halal, kadang-kadang haram. Tetapi kata Imam Nawawi mengatakan di antara halal dan haram tak ada yang lain, kata Imam Nawawi. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak masuk neraka, masuk surga. Kenapa ada syubhat? Liqillatil ilmi. Karena sedikitnya ilmu orang itu sehingga dia mengatakan ini syubhat. Tetapi kalau dia banyak ilmu, maka itu tidak syubhat. Sudah jelas, Pak. Ini haram, jelas haram. Oh, ini halal memang. Jadi makanya walaupun itu syubhat, kalau ada harta haram sedikit saja di situ, maka seorang yang wara menjaga diri itu tetap haram dia katakan. Bahkan haram. Kenapa haram? Rasulullah mengatakan kullu ma nabata minal haram, setiap yang tumbuh dari haram itu fannaru aula biha. Neraka itu lebih pantas untuk dia. Makanya nanti ada dua saja, halal haram itu saja. Tidak ada syubhat-syubhat. Ya, bagaimana kita berkatnya syubhat. Ada juga nanti yang hukum, 5 hukum. Ada yang makruh. Makruh kita juga jangan salah paham terhadap makruh. Coba lihat makruh itu apa? Makruh kan dibenci. Makanya kalau kita lakukan itu kan dibenci oleh Allah. Katanya semayang dibenci oleh Allah. Sedang kaduk dibenci oleh Allah. Maka kalau orang yang menjaga diri, makruh juga dia jaga apa? Hanya kuku je makruh. Makruh itu jangan kita ngomong pokoknya makruh. Padahal makruh itu apa? Makruh dibenci artinya. Setiap kita lakukan dibenci oleh Allah. Kita dapat dodol ke Allah, tapi kita sedang dibenci oleh Allah. Seorang anak mengatakan saya ini akan berbakti kepada kedua orang tua, tapi perbuatan kita dibenci oleh orang tua. Ya, dibenci. Sikap kita dibenci oleh orang tua. Mangat hati kan tidak enak hati ini. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya makruh, hana buku makruh pupuknya makruh. Artinya kan kita tidak enak juga dalam beribadah. Kita ingin dekat dengan Allah, tapi kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dalam perjalanan. Makanya kenikmatan ibadah itu akan hilang. Nikmat ibadah itu akan hilang. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arba'un man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 4 hal yang membuat seseorang itu, kita tidak sebutkan semuanya, yang membuat seorang itu nikmat dalam beribadah. Seperti orang nikmat olahraga. Kenapa nikmat olahraga? Karena dia sudah paham olahraga itu. Kenapa nikmat jalan kaki? Karena dia paham alatnya ada, semua ada, sepatu ada, mendumna kayaknya. Ini bagaimana nikmat ini takutan. Iba menikmati goes-goes kita ngentan, sepeda tidak ada, apa-apa tidak ada. Bagaimana mau nikmat kalau kita tidak ada? Bagaimana mau nikmat baca Quran kalau Quran pun tidak ada ini? Mau Quran apa? Bagaimana nikmat ibadah? Bagaimana mau nikmat salat? Kita saja salat tidak tahu hakikat salat itu apa. Bagaimana wujud salat itu? Bagaimana kenikmatan dalam salat itu? Bagaimana? Tidak tahu kita. Bagaimana mau menikmati? Seorang pelihara ikan arwana yang harganya jutaan, maka ratusan juta. Bagaimana mau menikmati kalau ikan itu saja tidak ada satu? Yang kedua, kita tidak tahu apa yang ada sama ikan itu. Seninya itu apa? Nilainya apa? Kita tidak tahu. Maka tidak ada kenikmatan sama kita. Ya. Itu ibadah begitu juga. Ibadah itu akan kita dapat kenikmatan. Yang pertama itu apa? Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, maka halawatul iman akan muncul. Tetapi kalau seandainya saya cinta Rasul, saya cinta Allah, tapi makanan berlebihan makanan, tidak bisa juga kita mencintai Allah dan Rasul. Kenapa? Karena lalai dapat dimangkut. Semua penyakit itu bersumber dari perut. Yang menyok perut kaje, kamu muncul penyakitnya kamu lagi. Termasuk di situ banyak makan. Termasuk di situ apa? Makanan yang kita makan itu haram. Termasuk di situ apa? Sudah berlebih-lebihan. Yang kita makan itu berlebihan. Tidak sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan dianjurkan di dalam Al-Quran. Atau makanan itu mudarat bagi kitanya. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, halal nggak makan ini biawak?" Ya, biawak. Rasulullah diam saja. Rasulullah hanagala. Takut nanti mudaratkan tubuhnya. Artinya diamnya Rasulullah itu membolehkan. Kalian kalau tidak apa-apa ya makan saja. Tapi saya tidak mau makan. Ya, saya tidak mau makan. Bukan berarti Rasulullah mengatakan tidak mau makan itu berarti haram, tidak. Ya. Ini contoh seperti onta. Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, onta ini haram untukku. Ya, tidak baik untukku. Tapi untuk kalian tidak ada masalah. Kenapa tidak baik? Setiap makan onta, kemungkinan ibadahnya mungkin sudah mulai ini. Kalau saya makan onta, maka akan lain dah ini saya. Alergi atau dan lain sebagainya. Jadi makanya semua dalam Islam itu diatur. Ya, semua dalam Islam diatur. Walaupun saya sudah halal makanannya, lihat dulu halal dari mana. Mungkin makanannya halal, cara memperolehnya yang haram. Ya. Karena haram itu ada dua. Ada haram zati, ada haram kasbi. Haram zati artinya benda itu memang haram. Apapun kita lakukan dia tetap haram. Ya. Anjing haram, bui haram, mandum haram, Pak. Ada berapa binatang yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, haram kasbi. Cara memperolehnya yang haram. Kita ada ayam di rumah, ada daging di rumah. Halunya, darah adanya halu. Bahkan lon bayi, lon belonyo, kita bilang. Kita beli daging itu, Pak, sekilo sekian. Ayam ini kita beli. Cuma duit yang kita gunakan itu duit haram. Kita korupsi punya orang lain, kita ambil punya orang lain, kemudian kita beli daging. Daging itu halal, betul daging itu halal. Tapi kamu cara memperoleh duit untuk memberi daging itu secara haram. Kamu menzalimi orang lain. Ya. Haramnya di haram kasbi, bukan haram zati. Haram kasbi. Jadi ini juga sangat mengganggu ibadah. Menyudah mengandung pekan nih susah beribadah. Kenapa saya susah beribadah? Padahal semua halal. Dia tidak tahu harta yang dia cari melalui yang haram. Itu yang membuat dia susah beribadah. Itu yang membuat dia itu faqada halawatal ibadah. Hilanglah kenikmatan dalam beribadah itu tidak ada lagi. Ya. Kita kan yang kita carikan kenikmatan beribadah. Untuk apa sekian puluh rakaat tapi tidak ada nilai ibadah kita. Kita mau salat tahajud, kata yang tahajud yang nak dengar. Tubuh lewat, ya Pak. Waktu tanya gimana nikmat tahajud? Allah nak doa nikmat. Ada doanya menyukai penghargaannya seperti sia-sia saja salat. Tidak ada kenikmatan sama dia. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita salat subuh saja tadi. Salat subuh tadi ada memberikan efek enggak sama kita? Kalau biasa saja, berarti anak ada gunanya, Pak. Tetapi kalau memberikan kenikmatan dalam salat subuh tadi, mangat hati. Kali semayang tubuh, mangat hati, Pak. Menyogolong semayang tubuh tutah ya, Pak. Ya. Ini berarti memberikan pengaruh bagi hati. Artinya kenikmatan halawatal ibadah itu ada sama dia. Seorang ketika bersedekah, lihat saja diri sendiri, Pak. Merasa senang enggak kita? Kalau senang berarti halawatul ibadahnya sudah ada. Kalau kita salat nampepep adanya. Alah, kata sembayang tepi sembayang. Kaki ada sembayang juga di nurul lempi kayak sembayang Allah Allah. Ketika assalamualaikum alhamdulillah kali tapi salah itu satu beban. Kalau sudah menjadi satu beban, itu ada masalah-masalah dalam tubuh dia. Kemudian yang terakhirnya apa? Dia tidak dapat halawatul ibadah itu tidak ada. Kenikmatan ibadah tidak ada. Dia salat tapi tidak nikmat ibadah sama dia. Dia bayar zakat tapi tidak ada ibadah nak nikmat sama dia. Dia pergi haji, nikmatnya apa? Belanja nikmatnya, Pak. Umrah nikmatnya di mana? Cita yang buat nikmat umrah. Oh, mangat ada belanja. Nyo belanja lebih baik belanja. Semua ada di situ. Jadi makanya nikmatnya mana? Orang tak tahu di mana nikmatnya. Yang penting lu kau umrah. Berdua ketip lu kau umrah. Titi boleh jauh umrah. Di mana nikmatnya? Dah blow-blownya ayu dah. Dah belum mekat blow ini, dah blow ini. Tajak kena. Ini berarti belum dapat halawatul ibadahnya belum ada. Ya halawatul ibadahnya tidak. Saya rasa cukup sekian. Sudah jam 6:30. Insyaallah pertemuan selanjutnya ini kita lanjut yang keenam. Kita lanjut yang keenam. Ada sedikit lagi ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq ya sebelum lanjut yang keenam. Qala Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ma syabi'tu," kita tidak sanggup. Ini level-level tasawufnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu hampir mendekati level-levelnya Rasulullah ini. Kita cuma ingin tahu saja bagaimana wataknya Abu Bakar As-Siddiq. Ma syabi'tu mundu aslamtu.
Saya tidak pernah kenyang setelah saya masuk Islam. Tidak pernah kenyang apa? Tidak pernah berlebihan makanannya. Artinya hantan tepi kayak hantan. Sudah makan ala kadarnya. Nanti lapar makan lagi, lapar makan lagi. Ketika lapar makan. Li'ajila halawata ibadah. Untuk apa saya seperti itu? Untuk mendapatkan kenikmatan ibadah. Maka orang kenyang bertengkurnya hana nikmat ibadah, Pak. Ya, hana menyebabkan laliap di mangkuk. Ya. Ibadah tarapi. Supaya saya itu enak beribadah dengan Allah. Wa marawi itu mundu aslam tu. Dan saya itu tidak pernah kenyang minumnya. Ketika haus saja saya minum, haus minum. Karena haus itu memberikan sinyal kepada kita tubuh butuh air. Ya, memang. Tubuh butuh air kita kasih. Kemudian tubuh memberikan sinyal makan, berarti tubuh butuh makanan, makan ala kadarnya sudah. Nanti lapar lagi, makan lagi. Jadi kan golong pro manganyo baju manganyo baju ai jijik penyakit baju. Saya tidak pernah minum lebih kata Umar bin Abu Bakar As-Siddiq untuk apa? Supaya saya itu istiakan ila liqa'i rabbi. Supaya saya cinta untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka minum itu ketika haus saja minum. Waktu nak haus nak minum. Ya. Jadi beda fikir hanya lejetnya baca bukan saja. Makanlah kamu ketika lapar. Ya. Berhentilah sebelum kenyang. Yang waktu lapar umahnya kadu. Oh itu majulah. Oh dia majulah. Tapi jangan sampai nanti menghilangkan nikmat ibadah. Sehingga kita tidak bisa beribadah lagi. Saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut yang ke-6. Karena semua ada 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan juga sekalian. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.